Sultan Sebanten dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program yang inspiratif dan tentunya bisa membagi motivasi untuk dulur semua. Bersama Tiwi selama 1 jam ke depan kami hadir akan menemani Anda. Dimana lagi kalau bukan di Ngariung Show. Pemirsa, tahukah Anda belakangan ini negeri China sedang marak diperbincangkan karena adanya virus corona. Tapi pemirsa tenang saja, kali ini kita tidak akan membahas virus corona karena Tiwi pribadi ya terlalu banyak virus corona di blow up oleh media, jadi bawaannya tuh malah parno gitu. Nah kita bakalan ngomongin sisi positifnya gitu. Kita akan ngomongin coronanya dikit aja ya. Kita ngomongin sisi positif, sisi inspiratif dari salah satu putri daerah Banten yang berkesempatan menjadi pelajar di China sana, tepatnya di Universitas, tunggu baca dulu ya, takut salah nanti ya kan, Universitas mana ya, Sun Yat-sen China. Nah beliau ini juga selain cantik ya kan, berprestasi, solehah juga. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol, siapa lagi kalau bukan Mbak Nabila Nur Karisma Haris ya. Iya. Panggilnya Bella ya, Mbak Bella. Nah Mbak Bella ini salah satu mahasiswa dari asal Banten, asal kota Serang tepatnya, yang berkesempatan untuk berkuliah di China. Nanti kita akan tanya-tanya seputar kehidupan, gimana sih menempuh ilmu di China gitu ya kan. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar kehidupan Mbak Bella dan juga prestasi-prestasinya tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Dimanapun Anda berada, masih bersama Tiwi dan juga Mbak Bella. Dan Mbak Bella ini salah satu mahasiswa berprestasi asal Banten, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Universitas Sun Yat-sen China. Nah kita akan ngobrol-ngobrol. Mbak Bella apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Mbak Bella lagi sibuk apa nih? Lagi libur atau gimana nih? Iya, sebenarnya harusnya kita tuh udah pada balik ke Guangzhou, kota saya. Tapi gara-gara corona akhirnya mungkin ditunda sampai Maret sekolahnya. Oke. Jadi sambil menunggu Maret tiba, nah apa nih yang sedang dilakukan di rumah di hometown? Kalau aku sih paling cuma selain silaturahim, terus aku juga belajar. Ada kalanya juga dipanggil juga sih buat ya kayak ngisi-ngisi gitu. Wow. Terus apalagi tuh selain itu, ada lagi gak kegiatannya? Enggak sih Mbak, udah itu aja Mbak. Itu aja. Iya. Nah, pemirsa, ini sih Mbak, kita udah mulai ada kelas online gitu. Itu ya. Dari universitasnya? Oh gitu. Terus, nah ini bicara tentang universitas nih. Setelah maraknya virus corona ya, gimana sih, kita pengen tahu gimana suasana perkuliahan. Jadi pada saat virus corona mulai terblow up oleh media atau ya sudah mulai menyebar kemana-mana gitu ya kan. Nah itu gimana tuh suasana perkuliahannya? Jadi ketika corona mulai jadi berita yang populer gitu, kebetulan anak-anak itu semuanya udah pada liburan musim dingin. Oh sudah libur ya? Iya. Nah kebanyakan teman-teman itu udah pada balik ke Indo. Sementara teman-teman yang belum akhirnya entah itu menunggu atau ya ikut balik juga gitu. Oh, gitu. Tapi kabarnya nih ada 250 mahasiswa yang berhasil dievakuasi. Nah Mbak Bella sendiri termasuk nggak tuh? Nggak termasuk. Jadi udah
pada saat virus corona mulai meruak gitu, Mbak Bella posisi sudah ada di Indonesia ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi tidak di karantina ya? Enggak, Mbak. Kirain ini kita jauh-jauh impor dari China terus harus dikarantina dulu gitu. Udah ada di sini ya. Mbak Bella, dengar-dengar juga nih ada dari kabar-kabar burung ya. Mbak Bella nih katanya seneng menulis juga nih. Iya. Sempet bikin buku juga ya. Boleh dong dikasih tahu buku apa sih, tentang apa itu? Jadi sebenarnya kebanyakan itu cerita masa lalu sih. Jadi waktu kecil itu pernah menulis 4 buku pribadi dan mungkin sekitar 8 antologi bersama penulis lain. Kayak semacam ini, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Terus kalau cerita pribadi itu buku diary gitu? Bukan, ya 2 kumpulan cerpen sama 2 novel. Nah terus kalau yang sekarang pas aku udah lulus SMA, kemudian sudah di Tiongkok itu baru keluar 1. Iya gitu Mbak. Nah terus setelah ini nih ya, sambil berjalannya waktu, kira-kira ada rencana apa lagi nih Mbak Bella untuk karya-karya yang kan Mbak Bella nih udah ternyata sudah ada karyanya nih ya kan, diem-diem nih udah punya buku. Ada lagi nggak yang ingin dirilis dari seorang Mbak Bella nih? Sebenarnya aku rada ngeri sih Mbak kalau ngasih tahu duluan sebelum keluar gitu. Nanti spoiler ya. Takut gagal. Nggak, bilang aja spoiler gitu biar keren. Oh gitu, ya udah. Terus apalagi selain, jadi berarti ini kabarnya Mbak Bella ini juga adalah salah seorang anak dari penulis dan juga punya apa namanya media literasi ya semacamnya itu ya, komunitas ya, komunitas untuk apa namanya rumah dunia ya, rumah dunia Pak Golagong. Nah ini kita ngobrol gimana sih rasanya jadi anak seorang Golagong. Aduh gimana ya? Gimana tuh? Rasanya mungkin agak pasti berbeda gitu karena beliau memilih jalan yang berbeda dibandingkan dengan banyak orang dan itu ada tantangannya sendiri. Kalau misalnya kebanyakan anak itu sama orang tuanya ditekankan untuk misalnya masuk ke ekonomi atau bisnis. Kalau aku dari kecil itu dijejalinya mungkin sama sastra dan seni gitu. Nah jadi menurut aku sendiri merasa adanya ketidakseimbangan lah, kayak too much art and too much literature gitu. Nah karena itu menurut aku sih harus diseimbangkan lah, entah dari keluarga yang bisa dibilang konservatif atau dari keluarga yang misalnya terlalu berkecimpung di dunia literasi atau seni gitu. Oke, tapi biasanya nih kan sama halnya kayak anak-anak artis atau anak-anak beda-beda Mbak, ya, beda. Maksudnya ini kayak punya orang tua yang namanya itu besar lah ya. Dikenal banyak orang. Nah itu beban nggak sih untuk Bella? Ini kita kepo ya. Mungkin ada kecenderungan dari adik misalnya kayak tidak ingin mengambil jalan yang sama seperti orang tua gitu. Jadi katanya sih ada kecenderungan pengen diakui tapi nggak pengen bawa nama orang tua karena itu nggak bakal nyentuh ranah orang tua gitu loh. Nah tapi kalau menurut aku kayak mau nggak mau pasti kita terpengaruh lah ya sama orang tua, sama masa kecil kita, gimana kita dididik, jadi dimanfaatin aja lah gitu, jangan lari dari situ, tapi juga cobain dunia lain kali, kayak gitu kali. Oke, nah berarti ini kan bicara tadi ada peran dari keluarga ya kan. Nah ini pemilihan jurusan ilmu komunikasi dan kenapa di China juga itu? Pilihan komunikasi dulu deh, apakah itu juga ada peran, ada ikut serta dari orang tua atau memang keinginan Bella sendiri? Sebenarnya itu bukan gimana ya Mbak. Kalau aku sih, aku lihat daftar jurusan yang tersedia di universitas yang aku daftar dan kebetulan itu yang sosial itu cuma ada komunikasi. Sementara ketika teman aku daftar itu ada komunikasi, ada Chinese literature gitu. Jadi bisa dibilang ini sistemnya kayak mempengaruhi aku juga gitu loh. Jadi ada kalanya di kehidupan itu kayak gitu. Nah ini kenapa nih? Ini kan seorang siswa SMA, ya kan? Seorang siswa SMA terus kemudian berangkat ke China.
Ini kebetulan masih semester berapa Mbak Bella? Aduh, aku baru semester 4, Mbak. Masih muda banget ya, semester 4. Hijrah ke negeri orang. Nah, itu rasanya gimana Mbak Bella? Awal mulanya tuh seperti apa sih? Kenapa akhirnya oke, aku kayaknya akan ambil sekolah di China atau di luar negeri ini? Itu karena aku itu dulu banyak konsultasi sama guru SMA aku. Ibu, aku masuk yang mana ya gitu. Ibu siapa boleh disapa? Ibu Meike namanya. Hai, Ibu Meike. Meike. Meike, Ibu pelajaran sosiologi SMA 2. Nah, Ibu, aku tuh senang belajar bahasa. Ini gitu. Terus aku pengen masuk HI aja biar aku belajar bahasa asing. Tapi kata ibunya, coba kalau kamu senangnya bahasa asing, maka kenapa nggak bahasa asingnya? Terus ditimbang-timbang, kalau belajar bahasa Perancis itu negaranya terlalu kecil. Terus bisa dibilang peluang kesana juga agak-agak susah kayaknya. Kemudian kalau Jepang persaingannya aku tahu, wow luar biasa. Ya. Dan orang Jepang juga nggak terlalu banyak kan. Ya, sementara bahasa Arab di Indo juga bisa kok belajar gitu. Terus kalau akhirnya pas aku coba kenapa nggak bahasa Mandarin gitu. Terus nyoba ke Jogja. Dan pas aku belajar itu bukan cuma belajar bahasa, tapi ternyata diajarin filosofinya dan itu sangat menarik buat aku gitu. Merasa tertantang ya, keluar dari zona nyaman dong pastinya, atau sudah ada basic sebelumnya dari keluarga bisa berbahasa Mandarin? Belum Mbak, iya. Bisa dibilang ya itu keluar dari zona nyaman, tapi sekarang udah jadi zona nyaman lagi Mbak. Iya. Oke, nah berarti sebelumnya belajar bahasa Mandarin itu sejak SMA. Kalau SMA 2 biasanya ini ya Jepang ya bahasanya. Iya, bener betul. Sotoy banget. Bener. Nah, belajar bahasa Mandarin kan pasti sebelum kita kuliah ya, sebelum Bella kuliah. Nah, itu di mana belajarnya? Aku belajar di Jogja 2 bulan 3 hari. 2 bulan 3 hari. Iya, betul. Itu hanya untuk apa? Tapi bisa dasar-dasar ngobrol-ngobrol gitu atau gimana itu? Teorinya mungkin aku kira bisa, tapi pas aku sampai ke Tiongkok itu beda, blank gitu. Sama kita kayak kalau lagi belajar bahasa Inggris ya kan, bahasa Inggris grammarnya nih harus tertata. Giliran kita ngobrol sama orang bulenya langsung kan, nah mereka juga gak merhatiin grammar. Iya benar. Nah, terus udah gitu, tapi setelah sampai ke Tiongkok sana, tepatnya di Guangzhou ya? Pertama itu Nanjing sebenarnya. Itu langsung belajar, tapi tetap ada pendalaman lagi ya bahasa ini. Iya, bahasa Mandarin. Bahasa 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dan itu pengantarnya bahasa Mandarin juga kan. Ya, aku lumayan tertinggal lah dibanding teman-teman yang udah ada basic Mandarin. Jadi selama 3 bulan itu aku baru bisa membaca abjad. Hurufnya. Iya. Kalau Mandarin tuh, kalau Jepang kan kanji. Kalau Mandarin namanya karakter aksara Mandarin. Aksara Mandarin. Tapi sekarang nulis sama baca tuh udah lancar lah ya. Tapi tetap nggak cukup Mbak, masih Belum terlalu cukup ya? sedikit itu belajarnya. Iya. Belajar itu nggak ada batasnya ya, nggak ada cukupnya ya. Terus Mbak Bella aja berarti udah berapa tahun di Cina? Tapi baru 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. 2,5 tahun di China dan beliau masih belum merasa cukup puas untuk menguasai bahasa karena memang complicated itu ya bahasanya ya. Dan filosofisnya tadi itu ya yang Nah, terus Mbak awalnya tuh gimana ikut program apa gitu? Boleh sharing nih sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau aku itu pertama berangkat, aku tuh nggak banyak searching di Google. Justru nggak banyak searching di Google. Aku cuma searching kursus doang. Okay. Nah, terus aku serahkan ke kursusan aku gitu. Nah, tapi aku jadi nggak tahu bahwa ada beasiswa dari pemerintah Cina gitu. China. Oh, jadi nggak sebelumnya bahkan belum tahu kalau ada program beasiswa dari China gitu. Aku cuma taunya CGS atau Chinese Government Scholarship yang mana saat itu waktunya udah lewat gitu. Nah, jadi tapi terus aku berangkat lagi untuk S1, aku dari OBOR atau One Belt One Road. Nah, itu sama sih dari pemerintah Cina juga. Dan sekarang mereka kalau tidak salah ya nambahin kuota beasiswa
Sebelumnya dari berapa sampai jadi berapa? Program. Sebelumnya aku lupa. Sekarang ditambahin berapa ya? Lebih dari 2000 nggak sih? Oh gitu. Nggak tahu deh. Sorry. Tapi jadinya jadinya lebih banyak peluang buat teman-teman yang mau melanjutkan sekolah betul. di China. Nah, teman-teman, kita masih akan ngobrol sama Mbak Bella. Kita masih akan ngobrol yang lebih seru lagi, tapi jangan kemana-mana, kita harus break dulu. Tapi sebelum kita break, jangan lupa di like, kemudian di share sebanyak-banyaknya dan di subscribe sultantv.co karena kita masih streaming di sultantv.co. Siapa yang gak kenal sama durian? Buah yang berjuluk The King of Fruit ini hampir digemari oleh semua warga di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, kali ini saya mau ngajak Sobat Warna semua untuk berburu buah durian di acara Festival Durian di Gunung Sari, Kabupaten Serang. Festival ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Gunung Sari. Bersama para pemuda, ada 4 durian varietas unggul asli Gunung Sari yang tersaji dalam festival ini. Keempat jenis durian tersebut diantaranya durian lai, durian keluarga, durian walu, dan durian gomplok. Nah, masing-masing dari jenis tersebut memiliki ciri khas tersendiri, terutama pada tekstur serta rasanya. Lahannya ada, kita sentra penghasil duriannya sudah ada di Mancak, Gunung Sari. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah gitu loh, kepedulian pemerintah gitu. Nah kalau memang misalnya mau kembali lagi seperti durian yang sekelas nasional maupun sekelas internasional, ya just do something that akan menuju ke sana gitu. Tapi kalau tidak ada kepedulian sama pemerintah untuk itu dan tidak ada kepedulian pemerintah sama durian, ya sudah, durian itu hanya konsumsi lokal aja. Bahkan tadi disebutkan Ketua Panitia tadi tidak ada harganya gitu loh, harganya murah. Sebanten dimanapun Anda berada, masih bersama Tiwi dan Mbak Bella di Ngariung Show. Kita akan lanjut bincang-bincang bareng Mbak Bella. Nah, tadi kan kita udah ngomong-ngomong, udah bahas-bahas nih sedikit tentang prestasinya Mbak Bella nih. Ternyata Mbak Bella ini senang menulis loh pemirsa, dan bahkan sempat merilis sebuah buku ya. Ada 4 buku ya yang dibuat ya. Malu-malu kucing nih Mbak Bellanya nih. Nah, Mbak Bella sebelumnya tuh kenapa sih kok pengen jadi penulis gitu? Atau sebenarnya ada keinginan nggak sih untuk jadi seorang penulis, atau iseng-iseng berhadiah gitu? Kayaknya sih dulu tuh waktu kecil nggak ada keinginan untuk menulis, untuk jadi penulis. Tapi mungkin karena banyak membaca waktu dulu ya, jadi ada dorongan aja sendiri untuk ikutan menulis gitu tuh. Kayak ini cerita kurang bagus deh, kayaknya lebih bagus kalau begini gitu. Dari situ. Jadi dari referensi membaca terus akhirnya merasa aduh gatel deh kayaknya kalau gini bagus ya. Betul. Terus tapi berarti akan dapat dorongan positif dong dari papa, dari mama. Iya, bisa dibilang begitu, dengan disediakannya banyak ini kan sharing diskusi di rumah, jadi mau nggak mau pasti kepengaruh gitu. Oke. Nah, dari banyaknya karya yang sudah dibuat ya, sedikit dari beberapa karya yang sudah dibuat, nah itu adakah karya yang kira-kira memang benar-benar dari hati banget? Nah itu
Ada nggak? Atau pamungkasnya gitu? Ada nggak nih? Aduh, mungkin yang dari masa kecil juga ada yang menurut aku deep ya, sama yang sekarang juga Yang mana ada. tuh judulnya? Aduh, udah nggak inget Mbak. Tapi masih ada Cuma ya inget feel-nya aja gitu. Boleh diceritain nggak? Nggak usah deh. Nggak usah. Biar baca aja ya, biar cari aja di Gramet atau di Iya. online book gitu, ada nggak sih? Ada. Ada ya. Oke. Nah, teman-teman kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kita nih mengimpor bintang tamu langsung dari China, tapi kita nggak belajar bahasa China gitu ya. Boleh nggak diajarin dong kita di bahasa China sedikit? Boleh? Mbak mau ngomong apa Mbak? Ngomong apa Mau ya? ngomong sama ini calon apa gimana? Calon. Belum ada Mbak, single. Meskipun yaudah, ini yaudah. hari Valentine dan saya berbunga-bunga, Oh tapi gitu. dalamnya Item kan lagi berduka Oh gitu. sebenarnya. Hotel, Nah, gimana? Ya kalau misalnya mau menyapa penonton, Mbak bisa ngomong mungkin 大家好 gitu. Tajahao. Mm-mm. Benar, kan karena kalau bahasa China tuh Ada 5 nada. Heeh. Iya. Ya Mbak bisa ngomong misalnya 大家好 gitu. terus Tajahao. Terus然后kemudian Mbak ngomong misalnya 我叫 saya dipanggil siapa gitu. Wonchao. Ah, Wonchao Tiwi. iya. Terus misalnya 很开心 gitu, sangat senang 认识你 mengenal Anda. Hankan sen susah ya Ibu ya. Susah Mbak. Hankan sen sensei coba kita langsung denger aja deh dari Mbak Bella, coba deh gimana kalau bisa ceritanya nih Mbak Bella perkenalan terus udah gitu tanya udah makan belum, boleh nanya kru atau nanya Nana nih, boleh Nana biasanya dia pengen banget ditanya. Gitu ya. Boleh Mbak, coba diajarin. Kalau misalnya bahasa Chinanya aku cinta kamu apa Mbak? Why nih? Bener gak? Benar, wo ai nih. Tapi kita jangan serius-serius Mbak. Kita yang slow aja Oh dulu. gitu. Oh itu terlalu Terlalu serius ya? serius. Formal gitu ya? Bukan terlalu dalam gitu loh Mbak. Oh, Jangan jadi serius-serius lah. Gitu. Kita yang ini kalau suka aja Mbak. Pakainya suka, jangan pakai cinta gitu. Misalnya Mbaknya mau ngomong, saya suka kamu, itu 我喜欢你 gitu. oh si Wani. Tapi harus ada kayak nih gitu. Ya suka-suka Mbak aja Oh. deh. Terus apa lagi? Apa kabar? Ni hao ya. Kalau apa kabar ni hao ma. Kalau halo itu kan ni hao. Kalau misalnya di China itu sebenarnya ada yang disebut idiom. Bahasa Inggrisnya idiom, bahasa kitanya mungkin apa ya idiom itu ya? Kalau bahasa Chinanya chengyu. Chengyu gitu. Nah, itu jadi menurut aku juga menarik. Itu biasanya itu semacam proverb atau ungkapan yang biasanya terdiri dari 4 kata. Yang sekarang lagi aku ingat itu ini. Ba miao zhu zhang. Pamil. Itu artinya apa? Ba miao zhu zhang. Itu ba itu artinya menarik. Miao itu kalau nggak salah Bukan suara kucing kan? Bukan ya, beda bukan ya? bukan kalau nggak salah itu padi deh, pokoknya Padi. berkaitan dengan padi. Ju itu membantu gitu, jang itu tumbuh. Jadi nah dari zaman dulu di China tuh ada orang yang narik padi untuk membantu pertumbuhan padi itu supaya cepet tumbuhnya. Bukan panen gitu artinya maksudnya. Belum, padinya masih hijau. Nah itu akarnya akhirnya kecabut kan. Nah ternyata besok-besoknya itu padi-padinya malah pada layu. Oke. Jadi yang mana dia itu menarik padi untuk membantu perkembangannya, malah jadi sesuatu yang merusak padi itu sendiri. Nah jadi Mbak, nanti katanya kalau punya anak jangan bamiao jujang, atau jangan supaya tuh anak misalnya cepet tumbuhnya atau cepet pinternya, cepet berhasilnya, kita tarik gitu tuh. Padahal setiap padi dia punya masa tumbuhnya sendiri gitu loh. Jadi biar nggak tua sebelum waktunya gitu kali ya bahasa Indonesianya mungkin lebih tepatnya gitu. Bisa jadi ya, bener Bisa juga. Iya bener. Oke, nah Mbak Bella, ini kita udah sempet taruh fotonya Mbak Bella nih, yang cantik. Iya, di mana? Di Instagram kita di sultanvivi.co, nanti di follow ya. Sudah. Oh sudah. Iya. Nah ini kebetulan ada pertanyaan titipan nih dari para followers setianya. Iya boleh. Boleh ya, siap Boleh. ya, siap ya. Siap. Oke, kita akan buka dulu pertanyaannya.
Ini kita punya pertanyaan dari mana nih? Oke. Nah, Karin RS underscore katanya Mbak Bella cantik, udah ada yang punya belum? Itu jawabannya jawab iya, jawab enggak kayaknya nggak enak deh. Udah nggak usah dilewat aja. Next aja. Next Iya. aja. Padahal cewek yang tanya. Tetep Kayaknya buat aja. abangnya sih. Waduh. Terus lagi ada juga dari E.Adit Prasetyo. E.Adit Prasetyo ini nanyanya banyak nih, panjang. Apakah kuliah di China bisa ambil part time juga? Dijawab dulu deh satu-satu. Jawabannya kei. Kei. Atau Boleh. boleh. Bisa ya. Asalkan jangan terlalu ketahuan gitu. Justru Jangan itu. ketahuan polisi lah. Oke. Biasanya sih nggak Iya, ketahuan. Bisa part time ngajar bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Tapi kalau Atau di Bella toko sendiri, juga bisa. tapi kalau Bella sendiri ini ambil part time juga atau nggak? Dulu aku part time Sebagai apa? sebagai kasir dan penjaga toko roti. Oh iya? Iya, sama sekaligus ngajar bahasa Inggris sama sedihnya mengajar sedikit ngaji. Aduh, Serius? nggak akan kuulang, Mbak. Kenapa tidak akan terulang tuh? Iya, karena nyadar diri. Ya kan semakin apa kalau namanya kita ngajarin kan ilmu kita bukan akan berkurang tapi malah makin tajam kan. Nah, Iya. memang ya kalau bibit unggul. Waduh, Nah. salah, Mbak. Oh gimana yang benar? Enggak, bukan bibit unggul. Oke. Mbak Bella nih udah cantik, nggak sombong lagi ya kan, ya Allah. Cantik make up, Masya Mbak. Allah. Nah, ini ada lagi tanya, which the best uni for international relation? Uni for International Relation di China. Waduh, itu jujur aku kurang tahu. Aku belum pernah cari soal itu ya. Mungkin Mbaknya bisa cari di Google, kalau enggak terjemahin pakai Google Translate, cari di Baidu. Oke, itu ya teman-teman yang tanya Adit Prasetyo. Maaf Adit nih. coba di searching. Ada satu lagi masih dari Adit juga. Ini kayaknya Iya. dia ngefans sama kamu sih abis ini kayaknya. Serius. Abis ini kayaknya dia langsung DM. Also, berapa lama dan berapa sih biaya untuk sekolah bahasanya katanya? Kalau sekolah bahasa, jadi China itu punya TOEFL-nya itu sebanyak 6 level. Biasanya anak-anak itu 1 tahun itu sampai level 4. 2 tahun itu level 5, 3 tahun itu level 6. Tapi sebenarnya China itu nggak bisa dikuasai hanya dengan 6 level TOEFL-nya mereka, nggak bisa. Nah, jadi kalau setahun itu biasanya bisa level 4, tapi sebenarnya kalau kita fokus itu bisa kok level 5 gitu. Dalam 1 tahun. Iya, dan biayanya tergantung juga. Banyak juga sih beasiswa yang mana ngasih kita full gitu loh. Jadi nggak usah mikirin biaya kuliah gitu. Tapi kalau setahu Bella nih, kalau buat teman-teman yang mungkin duitnya tidak berseri nih, Iya. atau beruntung lah ya bisa kuliah di sana tanpa beasiswa. Nah itu setahu Bella ya, memakan berapa yen? Kalau aku nggak salah, kayaknya sih setahun itu mungkin ada yang 16 juta, ada yang mungkin Itu udah 10 rupiah ya? jutaan, ada yang 12 juta. Iya, sudah rupiah. Mahal juga. Itu per semester? Setahun, Oh, 2 per tahun. semester. heeh. Oke, dipersiapkan dompet yang tebal ya teman-teman. Terus ini ada lagi dari @nugaloh namanya. Bila kita sedang studi S2 di Indonesia, tapi Iya. ada keinginan kuliah S2 di luar negeri, kira-kira ada nggak ya yang mau mewadahi? Gimana nih? Maksudnya gimana tuh, Maksudnya Mbak? mungkin kayak dia lagi S2 nih di Indonesia, tapi dia pengen ngelanjutin atau mungkin dia pengen S2 di luar negeri. Jadi double degree Double gitu. degree gitu ceritanya. Saya rasa bisa deh, Mbak. Kayaknya bisa. Atau kalau setauku sih, tapi aku mungkin nggak tahu ya kalau di China ada nggak program. Kalau setahu aku sempat ditawarin saat itu di Belanda, programnya penelitian dosen. Oh. Jadi kita bantu penelitian dosen atau profesor di sana, ntar kita sambil kuliah S2 juga. Oh. Nanti selama kita kuliah, kita sambilannya itu yaitu ngerjain penelitian gitu. Nah, kalau di China apakah seperti itu atau gimana? Ada nggak kalau di universitasmu?
Seharusnya sih ada, Mbak. Kalau yang orang lokal saya tahu sih ada, tapi kalau orang asing saya kebetulan belum kenal-kenal gitu ya sama yang kayak gitu. Tapi Mbaknya bisa mulai dengan cari di Google dulu. Dan kalau misal double degree sebenarnya ada agen-agen ya, cuman biasanya itu di kota-kota seperti Jogja, Surabaya, Jakarta, Singkawang gitu, Mbak. Kalau Banten itu saya rasa Belum ya? belum deh. Mungkin kok Tangerang sana ada pasti. Oke. Atau mungkin pertukaran pelajar hanya sebatas itu mungkin ya? Pertukaran pelajar banyak kok. Iya, Di iya. Jogja biasanya banyak. Oke. Atau mungkin kalau misalnya kamu belum menemukan informasinya, bisa ikutan LPDP ya, tapi ngulang lagi dari awal kan pastinya ya. Ya, pokoknya banyak jalan menuju China. Banyak jalan menuju Roma. Cuman Roma kita dengan Romanya Tuhan itu kadang beda gitu. Sama kita dengan Roma Tuhan tuh beda. Nah, Iya. kita coba kita bahas tentang virus corona, tapi sedikit aja ya, aku agak ngeri nih kalau dari pengalamannya Mbak Bella, virus corona. Kalau untuk aku pribadi, kacamata aku pribadi sebagai orang Indonesia yang ada di Indonesia, maksudnya yang tidak ada di China sana, itu kan kayaknya aduh sangat mengerikan. Nah, ini di kacamata seorang mahasiswa yang berada di China, ini bagaimana? Kalau misalnya kita bandingin penduduk China itu kan 1,4 miliar ya tahun 2010. Nah, yang meninggal karena virus corona adalah hari ini tuh 1.200 bukan ya? Sudah update 1.200 korban jiwa ya. Heeh. Bahkan dokter yang pertama kali menemukan virus katanya sih sudah meninggal dunia juga ya. Kemarin aku sempat baca. Terus, Nah, itu sebenarnya perbandingannya tidak sampai 1:1.000.000. oh gitu. Ya kan? Kalau Iya, kita iya, pakai iya, penduduknya Tiongkok gitu. Nah, sebenarnya kalau penduduk Indonesia kan belum ada pengumuman kalau ada yang udah kena, tapi kayaknya sih ada yang udah kena gitu kan, nggak logis aja gitu. Dengan banyaknya penerbangan dari China kemarin-kemarin itu, kalau nggak ada yang kena kurang apa ya, kayaknya aneh gitu tuh. Tapi asalkan kita banyak melakukan pencegahan aja sih, Mbak. Karena kita di Indonesia ini jauh lebih aman lah dibanding di sana gitu. Nggak usah lah terlalu khawatir. Kalau sangat khawatir boleh sering-sering cuci tangan, jangan sering pegang hidung, buka mata, banyak pakai masker juga gitu. Oke. Jadi, apalagi setelah berkontak fisik dengan misalnya orang yang Rumah sakit, betul rumah sakit, terus orang yang mengalami demam ya katanya. iya cuman kita Gimana lihat tuh? dia ada sesak nafas apa enggak Oke. gitu. Oke, berarti ada ciri-ciri khusus. Yang penting adalah rajin cuci tangan pakai sabun ya pastinya Iya. ya. Kita pakai sabun, pakai masker juga, dan jaga kebersihannya. Pola hidup bersih dan sehat itu harus tetap dijaga. Baik, dulur sultan semua, Mbak Bella, kita harus break dulu nih. Siap, Ya, siap. kita break dulu, kita rehat dulu. Mbak Bella takut masih jet lag nih dari China. Kita rehat dulu, dulur jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Sanggar Embun itu mengambil filosofi dari tetesan air embun ya, yang filosofinya membawa kesejukan, kecerahan, terus banyak bisa menimbulkan inspirasi. Kalau beli sudah pasti beli di ini ya, karena banyak ada beberapa. Tapi yang pasti untuk sebuah prestasi itu kita beberapa kali mewakili Banten untuk di event-event di nasional.
Sering kita di galeri nasional atau mewakili kita pameran di beberapa provinsi seperti di Jawa Tengah, Jogja, atau di Jawa Barat, bahkan di Indonesia Timur. Tujuan kita membuat sanggar atau kantung kesenian itu, kita ingin membuat sebuah alternatif teman-teman berkumpul, berkarya, berdiskusi tentang kesenian yang representatif ya, dan terbuka bagi siapa saja, tidak hanya pelaku kesenian, bisa saja masyarakat atau penikmat seni, untuk lebih bisa memperkaya wawasan tentang seni khususnya seni lukis. Sebanten, balik lagi sama Tiwi dan juga Mbak Bella di Ngariung Show. Kita akan lanjut berbincang-bincang nih. Sekarang kita kayaknya lebih asik ngomongin tentang generasi milenial, karena Mbak Bella ini kelahiran 98, masih generasi milenial ya, masih muda banget, udah muda, cantik, berprestasi, perempuan idaman memang. Aduh, ya. bener. Nah, Mbak Bella, ini kan kita ngomongin generasi milenial ya. Generasi milenial itu kan nggak lepas dari yang namanya sosial media, betul ya. Tapi dengar-dengar nih katanya ada perbedaan penggunaan media sosial di Indonesia dan juga di China. Boleh diceritain dong, Mbak? Mungkin kalau di China itu ada beberapa website atau aplikasi yang tidak bisa dibuka. Seperti Facebook, Instagram, YouTube gitu. Kecuali kita pakai VPN yang merubah IP address kita gitu. Itu sebenarnya lebih ke penguatan ekonomi mereka dan juga mereka menjaga agar tidak, kalau menurut aku ya, tidak overload information gitu. Dan supaya mereka itu lebih ada jonggot hese gitu. Jadi orang-orangnya itu lebih dapat informasi dari dalam China-nya sendiri gitu. Oke. Berarti ada semacam wadah seperti Facebook atau platform yang dilarang itu dari China-nya sendiri ya? Iya. Buatan China sendiri? Ada. Atau, misalnya kayak Weibo, terus WeChat, apalagi ya, Bilibili, Youku, itu nama-namanya. Mbak Bella pakai yang mana nih? Aku pakainya cuma WeChat sama Youku aja. Oke. Ini bisa dicontoh banget ya sama Indonesia ya nggak sih? Bener sih. Ya, karena jadinya informasinya itu lebih apa ya, kita kan banyak banget informasi hoax dan lain sebagainya ya kan, itu juga salah satunya bisa menghindari itu. Iya benar gak sih Mbak? Ya kan, untuk membatasi informasi yang ya bisa terpusat hanya dari China pertama, terus kedua juga mendukung tadi ekonominya juga ya. Kita dan Mbak, adakah perbedaan? Nah, fenomena anak muda zaman sekarang, fenomena anak muda zaman sekarang di Indonesia sama di China, fenomena atau gimana sih anak muda di sana sama di sini, entah dari spirit atau apapun deh. Kalau misalnya menurut aku ya, dengan pandangan aku yang nggak gitu luas, itu anak-anak muda Indonesia ini sekarang kan lagi banyak yang tertarik dengan agama. Sementara di China itu agama itu ya entah ditinggalkan atau mereka perginya ke agama Kristen gitu, yang lebih menarik dan juga lebih apa ya, disukai lah gitu tuh. Terus anak-anak di China itu aku rasa mereka itu lebih menginginkan untuk traveling gitu. Terus apa ya Mbak ya, lebih kayak ingin berprestasi, dapat kerja yang duitnya gede. Mereka juga larut sih di apa namanya
ya kisah percintaan mereka sendiri, kemudian idol-idol mereka. Mereka tuh punya idol sendiri. Jadi dan saya rasa itu sama kuatnya seperti orang Indonesia ke boyband Korea. Mereka punya boyband sendiri dan itu sangat-sangat wow banget gitu tuh. Jadi kayak mencintai produk lokal begitu ya. Oke, nah ini Indonesia juga, wah ini banyak banget sih sebenarnya yang bisa dipelajari ya dari China. Tapi ini kita ngomongin masalah liberal, ngomongin masalah hubungan negara. Nah, Iya. Indonesia dengan China. Tadi kan kita ngomongin perbedaan anak muda yang ada di Indonesia sama yang ada di China. Kalau di Indonesia mungkin masih rasa cinta terhadap produk lokal itu sebenarnya sudah bagus ya, tapi masih ada kontaminasi gitu dari kultur luar gitu ya. Kalau di China itu kan karena memang tadi pemerintahnya juga sistemnya itu mendukung untuk filter itu ya, filter halal itu supaya teman-teman di China itu jadi mencintai produk lokal dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu. Kalau untuk hubungan negara nggak nyambung sih, tapi di luar konteks sih. Tapi aku pengen tahu aja dari kacamata seorang mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas China nih, gimana nih? Kalau menurut aku, jadi masyarakat Indonesia itu masih terjebak dalam propaganda dari zamannya rezim Soeharto, di mana China itu dan juga orang-orang Tionghoa banyak diberitakan buruk. Sementara China itu adalah negara yang berkembang dengan sangat cepat sekali gitu loh. Seperti kota Serang yang mana dulu nggak ada mos, sekarang udah ada. China itu lebih cepat dari itu. Bagaimana rumah sakit di Wuhan itu dalam berapa hari sih? Aku lupa. Itu nyata gitu, Mbak. Gitu aku lihat sendirilah, kayak di sekeliling aku juga kurang lebih seperti itu. Nah, kita perlu memperbaharui pengetahuan kita tentang negara lain. Dan juga kita juga perlu tahu bagaimana negara lain melihat kita. Karena secara sosiologi, manusia itu cenderung untuk menganggap orang lain melihat saya itu bagus gitu loh. Padahal kenyataannya seringnya orang lain itu melihat kita nggak sebagus yang kita kira gitu loh. Kayak misalnya kalau kita cari di mesin pencarian Baidu alias Google-nya Tiongkok, ketika kita tulis ini itu singkatan dari Indonesia, yang pencarian nomor 1 adalah Pai Hua Shijian, atau Pai itu genosida atau pemberantasan, Hua itu orang Tionghoa, Shijian itu peristiwa. Jadi ada yang orang-orang Tiongkok yang tahu peristiwa 98 kemudian 65 juga ya, itu mereka ada sakit hati lah istilahnya. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia itu sekarang sudah tidak kayak gitu gitu tuh. Iya. Tapi kalau tadi bilangnya sempat sakit hati, tapi sudah tidak ada diskriminasi terhadap. Ada. Oh masih. Tapi bisa dibilang mungkin imbas 1 dari 100 orang kali Mbak, gitu Mbak. Yang aku rasakan pengalaman pribadi sih. Tapi nggak bisa digeneralisir ya. Ini kan aku nggak pakai penelitian, cuma subjektif aja gitu. Oke, seru banget ya ngobrol sama Mbak Bella nih. Ternyata kita semoga kehidupan Mbak Bella di China nanti tidak mendapat kesulitan ya, apalagi diskriminasi kayak. Enggak sih Mbak, itu cuma 1 aja, yang lainnya baik semua kok. Kita nggak bisa generalisir ya, semoga. Dan bahkan Indonesia pun sebenarnya itu sudah masa lalu ya. Iya. Sudah masa lalu. Kita harus move on, menjadi be better than yesterday. Dan Mbak, sebenarnya sih kayak China tuh banyak orang China ya, teman-teman aku itu memandang Indonesia tuh sebelah mata gitu. Karena misalnya teman aku, dia pernah ke Jakarta 1 minggu. Katanya di Jakarta tuh orang-orang jualan narkoba di pinggir jalan. Kemudian katanya juga Jakarta itu seperti kota kelas 3 Tiongkok gitu loh. Aku tuh dengernya tuh kayak jadi miris ya, gitu loh. Ibu kota negara ya. gue gitu. Nah, dan menurut aku itu nggak benar gitu, orang jualan narkoba di jalan Jakarta itu apa sih? Atau mungkin dia lihat orang jualan garam gitu, jadi dikirain narkoba gitu loh. Atau dia Permen. Iya, permen gitu. Nah, itu dia, makanya menurut aku kalau orang meskipun sudah datang ke negaranya tapi nggak bisa bahasanya, dia bakal ada kalanya miscommunication, salah paham. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia yang datang ke China
tanpa bisa bahasa Mandarin. Jadi punya asumsi sendiri kayak gitu. Makanya menurut aku sih kalau kita nggak mau ditipu sama misalnya kita sebut ya musuh ya, meskipun aku sih nggak termasuk orang-orang yang menganggap China itu musuh atau ya siapapun itu musuh. Tapi supaya kita nggak ditipu orang, ya kita perlu kita perlu ngerti psikologinya dia, kita juga perlu ngerti dia ngomong apa kayak gitu. Jangan sampai kita itu cuma membenci tapi kita nggak ada dasar, bukan iya tanpa sih? dasar, tapi kita nggak berusaha untuk jadi orang yang nggak mudah ditipu gitu loh. Nah, Bella, tadi seru banget ngomongin tentang China dan Indonesia di mata China dan China di mata Indonesia. Kita berdua mungkin cuma berharap semoga hubungan kita bisa hubungan Indonesia dan China maksudnya itu bisa better lah ya, bisa membaik. Jadi nggak ada imbasnya untuk para cendekiawan dan para warganya gitu ya. Iya, yang jadi sebenarnya Mbak, nggak terlibat gitu loh. Kalau misalnya menurut ini ya kayak suhu aku gitu tuh, mentor suhu itu aku, guru. beliau itu menyebutkan bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa mengimpor produk-produk halal ke Tiongkok karena selama ini yang masuk ke Tiongkok itu dari Malaysia. Sementara kita nih banyak sekali kan produk halal itu bisa loh dijadikan pemasukan kita gitu tuh. Betul. Terus misalnya China itu pernah membantu pembangunan rel kereta, aku lupa ya entah dari Mekah ke Madinah atau berapa, dan itu ratusan kilometer. Nah itu adalah dampak dari hubungan baik antar negara. Jadi kalau misalnya rakyat kita ini bisa lebih teredukasi gitu ya, tidak hanya membaca berita dari Instagram yang mana bukan yang mana nggak berita-berita banget Tidak gitu mudah tuh. terprovokasi lah ya. Iya, itu kita bakal melihat bahwa dunia itu tidak sesederhana dan seperti yang di media sosial gitu tuh. Lebih luas dan ya begitulah, complicated. Nah, terus kita juga pengen tahu nih sekarang dari sisi Mbak Bella pribadi. 5 atau ya jangan 5 tahun atau 10 tahun deh, pokoknya beberapa tahun ke depan atau ke depan nih Mbak Bella ingin menjadi apa sih, atau harapan Mbak Bella tuh bagaimana untuk diri Mbak Bella pribadi nih? Aku sih lebih kayak fokus ke 2 hal kali ya. Yang pertama itu belajar, yang kedua itu duit. Jadi aku belajar itu ya untuk memuaskan diri sendiri gitu, keinginan, sementara duit ya karena kebutuhan gitu. Jadi aku sih pengennya aku belajar selain bahasa yang aku pengen pelajarin kayak bahasa Mandarin, bahasa Arab. Nanti kalau ini 2 udah rada bagusan gitu, aku pengen pindah ke bahasa lain yang mana menurut aku perkembangannya bagus gitu. Contohnya apa tuh Mbak? Contohnya sebenarnya sih kalau sok keren-keren gitu pengennya kayak bahasa Rusia atau bahasa Ibrani gitu kan. Kan katanya tuh Israel itu musuh orang Islam, tapi kita nggak bisa bahasanya, ntar kita ketipu dong. Betul. Jadi, tapi aku juga mungkin mempertimbangkan kayak mungkin bahasa India. Gitu. Masih banyak, pokoknya banyak target-target yang Iya, itu dari sisi pelajaran dan itu kan dari bahasa. Aku juga ngerasa aku nih dari pemahaman soal ekonomi aku harus tingkatkan juga. Nah, terus kalau dari duit, karir. juga kan mikirin orang tua juga ya gitu. Jadi belajarlah dari orang-orang yang tahu caranya bagaimana uang bekerja gitu. Aku lagi belajar gitu tuh memanage kali ya dan mengerti sistemnya kali itu. Aku rasa 2 hal yang jadi garis besar aku gitu tuh Mbak. Tapi ingin menjadi entrepreneur atau pengusaha begitu? Jadi gini katanya Mbak. Katanya kalau seniman, artis itu dunia itu kejam. Artis secantik apapun kalau udah tua jadi pemeran pembantu. Katanya gitu. Terus kalau olahragawan kalau sudah tua juga itu jadinya pelatih gitu kan. Sementara kalau misalnya orang-orang yang punya bisnis katanya kagak ada ujungnya ya, kecuali kalau bangkrut kali ya. Tapi kan
kalau ada duit simpanan sih oke kali ya. Kita Aku juga doain kurang ya. paham sih Mbak. Kita doain semoga suatu saat Mbak Bella bisa meniti karir apapun itu aspeknya ya, apapun itu aspeknya, semoga bisa sukses. Nah, Mbak Bella, kita ngomongin orang-orang muda nih, ngomongin generasi milenial. Kita nih sebagai orang-orang muda nih banyak banget kan tantangan atau ujiannya, apapun itu ya. Tips dari Mbak Bella nih untuk menghadapi sebuah tantangan, karena ada aja loh yang kayak merasa ada yang menghadapi sebuah tantangan atau masalah, terus mereka malah depresi, terus mereka bunuh diri gitu, atau mereka melarikan diri dari masalah. Nah, menurut Mbak Bella gimana? Harusnya sebagai orang muda nih, jiwa muda ya kan, menghadapi sebuah tantangan atau masalah itu seperti apa? Sebenarnya aku nggak bisa ngomong untuk orang-orang yang depresi dan juga mau bunuh diri ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya untuk remaja atau anak muda, aku selalu beranggapan satu hal paling penting adalah keinginan mencari nasihat dan menuruti nasihat, dan juga mengetahui orang mana yang patut didengarkan nasihatnya. Aku tuh jadi menyadari ketika aku remaja, aku tidak cukup mencari evaluasi dari orang lain gitu tuh. Nah, aku setelah SMA aku baru perbanyak lagi. Pokoknya aku datangin, aku tulis nasihatnya, aku dengerin, aku pertimbangkan, dan aku turutin gitu. Walaupun aku nggak suka atau gimana ya, aku melihat banyak sekali orang-orang yang aku kenal yang tidak merasa perlu mendengarkan atau menuruti nasihat gitu. Jadi itu remaja itu kalau kita cuma bergaul sama seusia kita, informasi yang masuk ke kita itu rata-rata sama gitu loh, gitu-gitu aja. Kita perlu cari nasihat dari orang-orang yang jauh lebih tua dari kita dan turuti, lakuin gitu nasihatnya. Jangan sampai udah tua kita baru nyadar, ternyata selama ini aku cuma mengandalkan diriku sendiri aja, itu sebuah kesombongan dan kebodohan gitu loh Mbak. Jadi menurut aku sih, seandainya para remaja itu mau pergi ke orang-orang yang lebih bijak, kemudian minta saran, saya harus gimana, itu akan lebih bagus lagi. Karena aku sendiri orang yang banyak pergi bertanya, meminta saran lah gitu tuh Mbak. Nggak bisa kalau cuma mengandalkan otak sendiri gitu tuh. Oke, nah itu sama halnya dengan membuka diri gitu ya. Iya betul, betul diri. Harus membuka diri, terus juga jangan takabur ya, jangan betul, sombong itu ya. takabur terselubung itu Mbak. Penyesalan selalu datang di akhir. Nah, ini kayaknya masih banyak banget hal-hal yang pengen banget nih diceritain sama pengen kita tanya-tanyain, dan kita pengen banget dengar ceritanya Mbak Bella, tapi sayangnya kita waktunya ini sudah hampir habis. Tapi kita ini juga deh mau minta pesan untuk generasi muda. Tadi kan sudah sebenarnya untuk membuka diri. Nah, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Apa ya? Pesannya mungkin dari salah satu yang aku tulis di buku aku, ada salah satu filosofi Tionghoa, yaitu Ren Ren Wei Wo, Wo Wei Ren Ren, Ren Ren orang-orang, Wei Wo demi saya. Ini Mbak, baju Mbak, ini semua ini melibatkan berapa orang? Banyak pastinya. Berapa banyak itu? Lebih dari 1 orang. Saya rasa 1 juta orang lebih kayaknya Mbak. Ya mungkin ya. Iya. Ya harusnya. Baut segala macam itu butuh banyak sekali orang yang menaruh ide dan lain-lain. Nah, kalau kita sadar kita hidup nyaman itu karena hasil kerja keras jutaan orang, mungkin kita juga harus berusaha untuk menjadi Wowei Ren Ren, atau saya demi orang-orang gitu. Wowei Ren Ren, saya demi orang-orang. Wowei Ren Ren. Wowei Ren Ren. Wowei Ren Ren. Ya, gitu. Gantian gitu loh. Gitu. Hao ji tao li lo. Oke, ini aku seneng banget dengerin Mbak Bella ngomong bahasa Mandarin. Ini bahasa Mandarin ya Mbak ya. Nah, ini karena tadi aku sudah bilang gitu, sudah di penghujung acara ya, sayang banget. Tapi teman-teman nggak usah sedih, kita akan balik lagi. Nanti Mbak Bella
bisa diundang lagi ya Nak ya, bahas yang lain yang lebih seru lagi ya kan. Ini udah seru banget, kita nanti akan sambung lagi di episode berikutnya. Tapi Mbak Bella, sebelum Mbak Bella balik lagi ke China, kita punya ini nih permintaan khusus dari tim. Boleh dong closing, bantu kita closing dengan bahasa China. Jadi nanti aku pakai bahasa Indonesianya, Mbak Bella pakai bahasa Mandarin deh ya. Aduh, lupa ya Mbak. Kita closing dulu sebentar Mbak. Dulur Sultan Sebenten, kita udah 1 jam nih, nggak kerasa ya, nggak kerasa banget 1 jam nemenin Anda semua dimanapun Anda berada, dan saatnya kita pamit. Mbak Bella boleh bilang jangan lupa di like, terus juga di share, lalu di subscribe akun YouTube-nya sultantv.co dan juga fanpage Facebook-nya sultantv.co. Panjang nggak Mbak? Panjang banget ya, Mbak. Di create 好的 aja 好 deh. 的，感谢apa ya？感谢大家陪我们聊天，然后不要忘记点赞，然后分享我们的频道，udah lupa，也我lupa。 Gak apa-apa. Sudah kurang lebih begitu sih Mbak. Terima kasih. 点赞就是 like，然后 share 就是分享我们的 YouTube 和我们的 Facebook， 谢谢大家。 Sheshe Taicha. Nah teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Saya Melani Pratiweswe dan juga Mbak Bella. Nah, pamit undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 4, tetap di Ngariung Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.